yang menggantikan fungsi atau mengeluarkan racun dan zat metabolisme itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jailani dari mahasiswa program studi S1 Keperawatan semester 8 Institut Medika Dr. Gigi Suherman, Kabupaten Bekasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video implementasi pada pasien yang mengalami GGK yang diharuskan untuk melakukan hemodialisa. Nah, sebelum itu, seperti biasanya saya akan memaparkan materi tentang penyakitnya terlebih dahulu, yaitu CKD ataupun GGK. CKD, Chronic Kidney Disease ataupun GGK, gagal ginjal kronis, ini merupakan suatu penyakit sistem perkemihan. Nah, jadi GGK ini merupakan suatu penurunan fungsi ginjal yang cukup berat, terjadi secara perlahan dalam waktu yang lama, diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh karena adanya gangguan ataupun penyakit ginjal seperti ISK, infeksi saluran kemih, atau pyelonefritis dan peradangan pada glomerulus. Nah, apa sih tanda gejala yang muncul pada penyakit GGK ini? Nah, yang pertama itu tentunya pasien mengalami pusing, kemudian pucat, edema ataupun pembengkakan pada tubuh, terutama terjadi pada mata kaki, tungkai kaki, dan mata. Nah, kemudian pasien juga mengalami sesak napas karena penumpukan cairan di paru. Dan ada juga pasien yang mengalami sakit pada jantungnya ataupun pada dada. Akibat apa? Akibat karena penumpukan cairan pada jaringan jantung tentunya. Nah, kemudian mengalami insomnia ataupun gangguan tidur dan mengalami kencing secara tidak wajar ataupun kencingnya sedikit-sedikit ataupun terjadi pada malam hari. Nah, kemudian terapi apa sih yang harus dilakukan oleh pasien yang mengalami GGK ataupun penata laksana apa yang tepat pada pasien yang mengalami GGK? Nah, yaitu hemodialisa. Nah, hemodialisa ini merupakan suatu terapi untuk menggantikan fungsi ginjal. Nah, normalnya kan fungsi ginjal itu merupakan suatu organ yang berfungsi untuk sebagai alat sekresi ataupun sebagai organ sekresi pengeluaran sisa-sisa metabolisme atau untuk memfiltrasi. Nah, ketika ginjal mengalami kerusakan akibat penyakit ataupun komplikasi dari penyakit lain, sehingga ginjal tidak mampu berfungsi secara normal. Nah, untuk menggantikan fungsi ginjal tersebut, maka terapi hemodialisa lah yang tepat untuk menangani, untuk mengeluarkan sisa metabolisme toksik dan racun yang ada di dalam pembuluh darah ataupun dalam tubuh. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Baiklah, langsung saja kita simak ke implementasi video yang saya akan buat. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video ataupun implementasi pada pasien yang akan melakukan hemodialisa. Nah, jadi untuk diagnosa prioritas pada kali ini yaitu kurangnya pengetahuan ataupun defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya kognitif atau kurang terpaparnya informasi. Baiklah, langsung saja. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam, selamat siang. Ya, apakah ini benar Bapak Rohman? Benar. Benar. Pak, perkenalkan, nama saya Perawat Jailani. Nah, di sini saya bertugas sebagai perawat hemodialisa. Nah, di sini Bapak melakukan pencucian darah atau hemodialisa baru pertama kali ya Pak ya? Iya. Bapak tahu nggak ini sebenarnya penyakit Bapak kenapa? Iya, saya nggak tahu ini kenapa sih saya harus cuci darah terus ya. Saya udah ini banget. Nah, jadi gini Pak, Bapak kan mengalami GGK ataupun gagal ginjal kronis. Nah, ginjal Bapak bermasalah karena
sebabnya itu bisa jadi karena penyakit ginjal sebelumnya kayak peradangan pada glomerulus, peradangan pada ginjal-ginjal yang lainnya. Nah, jadi di sini diharuskan Bapak untuk melakukan cuci darah, Pak. Nah, terus tanda gejalanya ada nyeri, terus ada di bagian pinggang nyerinya. Nah, nanti pas melakukan hemodialisa juga nanti Bapak ini Pak akan merasakan nyeri, kemudian akan merasakan gatal-gatal juga. Nah, namun untuk nyeri nanti Bapak bisa tarik napas dalam ya Pak ya. Bapak coba deh saya ajarkan sekarang. Gimana coba, caranya? Nah, coba tarik napas Pak. Tahan Pak sebentar, keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Tarik napas lagi Pak. Tahan, keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Nah, nanti pas melakukan hemodialisa nanti ada juga Bapak akan merasakan gatal-gatal Pak. Namun nanti di sini akan ada alat dan ada terapi juga cairan diasilat untuk menghilangkan ataupun rasa gatal yang ada pada Bapak. Nah, jadi hemodialisa ini menggantikan ataupun menggantikan fungsi ginjal Pak fungsinya. Nah, untuk mengeluarkan racun atau sisa-sisa metabolisme dalam tubuh Bapak. Karena kan di sini normalnya kan ginjal berfungsi dengan normal ya, dapat berfungsi untuk mengeluarkan sisa metabolisme. Nah, berhubung ginjal Bapak sudah rusak ya Pak ya, udah kronis. Jadi yang menggantikan fungsi atau mengeluarkan racun dan zat metabolisme itu hemodialisa ini Pak, pencucian darah. Bagaimana Pak, sudah paham Pak? Udah sekarang. Oh iya. Baik Pak, kalau misalkan sudah paham nanti akan dilakukan hemodialisa ya Pak ya, oleh perawat hemodialisa yang lainnya Pak. Kurang lebihnya seperti ini saya jelaskan sudah Pak ya. Baik Pak, permisi. Assalamualaikum. Makasih ya. Ya, sama-sama. Baiklah, itulah video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila hendak dipelidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.